Assalamualaikum bos. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ada sebuah temen ya yang tanya di salah satu video saya ya. Di mobilnya, dia punya mobil Grand Max ya, enggak tahu 13 apa 15. Kendalanya lampu cek engine-nya nyala bos ya, tapi tidak dibawa ke bengkel. Dia jumper sendiri di bagian OBD-nya untuk membaca kedipannya ya. Waktu itu dia tanya kalau kedipan 71 itu apa kan. Terus kemarin tanya lagi kedipan 14. Kalau 71 ini bos ya, ISC di sini. Ini ISC. Terus kemarin itu tanya 14 itu bagian sensor camshaft-nya ya, yang di belakang sana. Tapi dia salah cek kemarin, salah ganti ya. Yang diganti sensor crankshaft-nya yang di bawah puli crankshaft ya. Jadi supaya ndak salah lagi, saya akan membuat video tentang semua sensor dan aktuator ya, insya Allah ya. Ini yang saya tahu yang saya dapat dari belajar dulu di VEDC Malang ya. Oke, jadi yang pertama sebelum terbuka gini ya, belum terbuka bagian manifold I-nya, yang kelihatan adalah IAT. Ini sensor ya, ini sensor IAT nempel di filter udara. Kita lepasnya dulu filter udaranya ya. Sensor IAT atau intake air temperatur, ini sensor udara bebas ya. Apa? Ya, sensor udara bebas, ini sensor. Terus dari yang paling atas dulu bos ya, ini switch ke kanister. Jadi kalau ada apa namanya itu, uap tangki ya, uap tangki. Kalau zaman dulu mobil yang lama itu cuman dibuang ke udara bebas, langsung dibuang. Kalau untuk mobil injeksi, dia dimasukkan lagi ke manifold in ya. Kanisternya yang di sana ya, itu tabung kanister ada di bawah tuh ya. Nah ini bos, kelihatan enggak bos? Jadi kalau ini line sensor, terus ISC atau idle speed control, ini bukan sensor juga, ini aktuator ya. Jadi ini yang diperintah oleh ECU. ISC, idle speed control, fungsinya untuk mengatur saat putaran stasioner. Di saat throttle masih tertutup, nah ini terbuka. Saat masih tertutup begini, udara lewat melalui lubang yang di sini ya, nanti tembusnya di bawah. Itu yang untuk memberikan udara saat putaran idle. Bentar dulu bos, ada tamu, nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi bos ya, lanjut lagi. Ini tadi ISC, idle speed control. Terus yang ini sensor MAP, manifold absolute pressure ya, banyak MAP. Terus apalagi jenisnya banyak ini, tapi yang banyak digunakan yang ini ya, untuk mobil-mobil sekarang ya, MAP ya. Ada foto dioda, terus Kaman Vortex, banyak jenisnya untuk ini. Tapi yang banyak digunakan MAP, manifold absolute pressure. Ini ada selang, fungsinya ini masuk ke manifold in.
masuk ke sini, ngambil udara ke sini untuk menghisap. Ada membran di dalam sini ya, macam vakum ya. Nah itu nanti yang diukur untuk menginformasikan ke ECU. Terus nah ini sensor TPS, throttle position sensor, untuk menyensor ini ya, buka tutupnya throttle body. Ini sensor TPS, sensor map, sensor IAT. Ini aktuator, kuil juga aktuator, soalnya yang diperintah ya. Di sensor ngirim ke ECU ngirim sinyal ke aktuator. Ini aktuator juga. Ini VVTI, variable valve damping ignition ya. Ini kalau zaman dulu di mobil yang lama yang masih konvensional, posisinya ikut di macam kijang itu kan, di dilkonya ya, di distributornya ya, macam vakum itu dia, untuk mengatur maju mundurnya ya. Saat dia kena beban terus putaran tinggi tapi jalannya pelan, ini yang mengatur ya maju mundurnya waktu pengapian. Oh sorry bos, soalnya ini yang disensor ke ini itu pintunya oli ya. Jadi yang dia menggerakkan knock on as ya. Kalau yang maju mundurnya pengapian, kalau seandainya mau dimodif untuk balap tarikan enak, nah ini yang dibikinkan biji bag lagi ya, dibikinkan rangkaian lagi ya, untuk menipu ke ECU. Untuk VVTI ini fungsinya yang menggerakkan ke camshaft, maju mundurnya camshaft ya. Jadi mengatur buka nutupnya valve ya, atau klep ya. Jadi bisa maju mundur, dia camshaft itu bisa lebih cepat atau lebih pelan karena kena dorongannya oli dari VVTI ya, variable valve damping ignition. Terus mana lagi bos? Nah ini sensor gas buang atau sensor CO, sensor lambda banyak namanya ini, untuk menyensor gas buang yang masih ada kandungan bahan bakarnya ya, mungkin karena businya sudah jelek jadi pembakarannya tidak maksimal. Ini nanti yang nyensor bos ya. Dan di bawahnya sini ada katalitik ya, dia macam keramik. Nah ini fungsinya membakar sisa-sisa minyak yang mau kebakar ya, gas buang yang masih belum kebakar ya. Jadi dibakar lagi di sini supaya gas buangnya lebih ramah lingkungan. Nah yang ditanyakan bosku kemarin itu yang sebelah sini ya. Nah nih kelihatan ini di sini, ini namanya sensor camshaft atau sensor knock on as. Bentar ada telepon bos. Oke lanjut lagi bos ya. Mana tadi bos? Nah ini sensor CMP bos ya, sensor CMP atau camshaft position sensor, CKP, sensor CKP, camshaft position sensor atau sensornya knock on as ya. Ini yang sensor putaran knock on as, nanti untuk melihat ini ya, untuk
untuk mengirim sinyal ke pemerintah, ke kuil sama injektor. Kalau camshaftnya mati, kadang ada yang masih bisa hidup, cuman starternya lama, ada juga yang tidak bisa sama sekali. Kalau yang di bawah sana sensor crankshaft atau CKP, tadi yang atas CMP, yang bawah CKP, yang atas CMP camshaft position sensor, yang ini CKP crankshaft position sensor. Lihat dulu bos. Ini sensor CKP nya bisa sama anunya, sensor bagian crankshaftnya ya. Untuk sensor di crankshaftnya fungsinya sama, untuk mengetahui waktu waktu busi, kapan busi dinyalakan sama kapan injektor disemprotkan. Nah, kalau untuk ngatur lamanya semprotan, jumlahnya untuk supaya lebih banyak, dari sini ya. Ini yang diproses, biasanya dibikinkan biji bakteri ya, supaya biasanya untuk balap ya. Biasanya ini yang map sama TPS 2 ini biasanya yang sering dibikinkan rangkaian lagi ya. Jadi kalau seandainya tegangan yang masuk ke ECU, bentar dulu, saya kombinasi semua dulu ya. Jadi sensor itu tidak boleh 5 volt ya, tegangannya ya harus di bawah 5 volt. Kalau 5 volt jadi dikatakan bisa rusak, bisa konslet. Jadi ECU membacanya rusak, pasti cek engine lah. Jadi rata-rata ini biasanya kan negatif, kalau 3 begini kan negatif, satu sinyal dari ECU, ada yang satu plus, itu yang hasilnya ini ya, hasilnya yang masuk lagi ke ECU, hasilnya dari sensor sendiri ya. Ini kirim ke ECU biasanya di bawah 5 volt. Jadi kalau lebih dari 5 volt pasti ngomongnya rusak. Jadi kalau biasanya untuk map itu sekitar 4,5 atau 4,3 itu ya yang masuk ke ECU. Nah itu nanti kita bikinkan rangkaian lagi untuk menipu ECU ya, supaya penyemprotan bahan bakarnya lebih banyak. Pokoknya intinya dasarnya itu semakin besar jumlah udara, maka semakin banyak pula bahan bakar yang disemprotkan. Dasar motornya seperti itu bos ya, dasar motornya ya. Semakin banyak jumlah udara, semakin banyak pula bahan bakar yang disemprotkan ya. Macam ditambah turbo sudah pasti tarikan enak, karena angin semakin banyak pula minyak yang dikeluarkan juga ya. Camshaft, crankshaft sudah. Di bawahnya lagi di sini ada sensor ECT, engine coolant temperature ya, bawahnya sini engine coolant temperature. Ini untuk sensor temperatur air radiator. Sama di bawah sini ada juga sensor knocking, dia di bawahnya manifold in, nempel di blok mesinnya ya. Sensor knocking, seandainya dia juga yang ngatur maju mundurnya waktu pengapian, jadi supaya tidak ngelatak ya. Seandainya suara yang ngelatak itu nanti diturunkan lagi. Makanya kalau mobil bos Kusuma pakai sudah injeksi, bahan bakarnya harus pakai Pertamax ya, supaya tidak knocking. Karena bensin atau premium yang biasa itu, bensin biasa itu mudah terbakar. Jadi saat
kena kompresi, belum kena percikan dari busi sudah terbakar duluan ya. Jadi ibaratnya piston belum sampai ke atas, bahan bakar sudah kebakar duluan, jadi dipaksa turun lagi ya, karena ada ledakan di atas piston ya. Jadi dipaksa turun lagi. Nah, itu yang menyebabkan ngelatak ya, atau kenogeng ya, karena benturan piston ke buring ya. Ada sensornya di sini, sensor knocking di bawah manifold in untuk menghindari knocking. Kalau pakai Pertamax susah dibakar ya. Ya bisa dibakar, cuman nilai oktanya lebih tinggi, jadi lebih susah, agak susah dibakar ya daripada premium bensin ya, bensin biasa tuh ya. Terus saya rasa sudah cukup untuk sensor-sensornya. Sudah lagi bos, ini injektornya udah tahu semua bos ya. Kita lihat kan posisinya yang di blok mesinnya, di apa namanya, silinder head. Kemarin ada bekas silinder head. Nah, ini kemarin bocor headnya bos, makanya diganti. Nah, ini depan, nah ini belakang. Ini posisi atau tempatnya sensor CMP atau camshaft position sensor, dan ini rumah termostat di sini. Yang larinya ke bypass nanti ya, bypassnya ke sini. Kalau ini sensor rumahnya, sensor ECT, engine coolant temperature di sini ya. Kalau di mobilnya tadi kan begini hadapnya. Nah, di sebelah sini sensor camshaft, sensor ECT, engine coolant temperature. Oke bos, yang sudah panjang ya videonya ya, nanti malah tidak ada yang nonton. Yang pendek aja sepi, tidak ada yang nonton, apalagi panjang bosnya. Semoga video ini bermanfaat, sedikit membantu untuk bos-bosku semua yang ada kesulitan di bagian sensor ya, dimana letaknya atau terus apalagi ya. Padahal bos saya kurang pintar kalau ngomong-ngomong bos ya. Oke bos ya, demikian video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, terus di komen untuk masukannya bahasanya. Kemungkinan ada yang salah, tidak apa-apa juga di komentar, supaya saya tambah pengalaman lagi ya. Karena saya juga sama seperti bos-bosku semua, saya juga masih belajar. Mungkin ada yang lebih hebat lagi, bisa saya jadikan untuk tambahan pengalaman nanti ya, untuk komentar-komentarnya bosku ya. Dan jangan lupa di subscribe bos ya. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harinya bahagia untuk hari ini bos ya.